Hai Sobat Milleners, perkenalkan nama saya Amelia. Hari ini kita akan membahas tentang batasan teknologi dan informasi umum di layanan keperawatan. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu batasan teknologi informasi umum di layanan keperawatan? Atau kalian tahu nggak sejauh mana perkembangan teknologi ini di layanan keperawatan? Kalau misalnya kalian belum tahu, ayo kita simak. Sejarah sistem informasi keperawatan dimulai pada tahun 1950-an dengan perkembangan komputer dan teknologi informasi. Pada awalnya sistem informasi keperawatan berfokus pada penyimpanan data pasien dan informasi medis. Perkembangan ini terus berlanjut seiring. Apa batasan teknologi informasi umum dalam layanan keperawatan? Yang pertama, aksesibilitas. Tidak semua fasilitas kesehatan memiliki akses yang sama terhadap teknologi informasi. Beberapa wilayah mungkin memiliki keterbatasan infrastruktur atau koneksi internet yang dapat mempengaruhi implementasi dan penggunaan sistem informasi keperawatan. Yang kedua, biaya. Implementasi dan pemeliharaan teknologi informasi dapat menjadi hambatan terutama bagi rumah sakit atau lembaga kesehatan dengan sumber daya keterbatasan. Investasi awal dalam perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan, dan dukungan teknis dapat menjadi beban finansial yang signifikan. Yang ketiga, kesesuaian. Tidak semua sistem informasi keperawatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap lembaga kesehatan. Beberapa rumah sakit mungkin memiliki kebutuhan unik atau kebijakan yang memerlukan penyesuaian khusus dalam implementasi sistem informasi. Yang selanjutnya ada batasan umum antara teknologi informasi dan juga layanan keperawatan. Batasan umum antara teknologi informasi dan layanan keperawatan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada keamanan dan privasi data. Apa sih keamanan dan privasi data? Penggunaan teknologi informasi dalam layanan keperawatan harus memastikan keamanan dan privasi data dari pasien, informasi medis dan pribadi yang dikumpulkan dan disimpan dalam sistem teknologi informasi harus dilindungi dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaannya. Kemudian ada yang kedua, keterbatasan teknis. Apa sih keterbatasan teknis? Sistem teknologi informasi mungkin memiliki keterbatasan teknis tertentu, seperti ada keterbatasan dalam kapasitas penyimpanan data, kecepatan akses, atau kompatibilitas dengan sistem lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan layanan keperawatan untuk mengakses dan menggunakan informasi yang diperlukan. Kemudian nomor 3 ada keterampilan dan juga pelatihan. Apa sih keterampilan dan kepelatihan dalam keperawatan? Penggunaan teknologi informasi dalam layanan keperawatan membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang tepat. Tenaga medis dan perawat harus dilengkapi dengan pelatihan yang memadai untuk menggunakan sistem teknologi informasi dengan efektif dan juga efisien. Yang keempat, ada ketergantungan pada teknologi. Meskipun teknologi informasi dapat memberikan manfaat dan signifikan dalam layanan keperawatan, terlalu bergantung pada teknologi juga memiliki beberapa resiko. Yang pertama ada kegagalan sistem, gangguan jaringan, atau masalah teknis lainnya dapat mengganggu bahkan menghentikan pelayanan keperawatan. Terakhir atau nomor 5 ada etika dan juga etika. Penggunaan teknologi informasi dalam layanan keperawatan juga melibatkan pertimbangan etika dan juga etika. Misalnya, bagaimana informasi pada pasien diakses, digunakan, dibagikan, harus mematuhi aturan privasi dan etika yang sedang berlaku. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Teknologi informasi di layanan keperawatan yaitu ada telemedicine dan telehealth. Telemedicine didefinisikan sebagai layanan medis jarak jauh oleh dokter, sedangkan telehealth didefinisikan sebagai telemedis yang mencakup berbagai non-dokter, baik itu telenursing maupun telefarmasi. Dan kedua ada analitika kesehatan, yaitu analistik digunakan untuk memahami cara kesehatan dan efisiensi layanan keperawatan. Yang ketiga ada sistem informasi kesehatan elektronik atau EMR atau EHR, yaitu sistem pencatatan digital yang menyimpan catatan medis pasien secara elektronik. Yang selanjutnya ada peran teknologi informasi dalam layanan keperawatan. Yang pertama ada pencatatan elektronik. Sistem pencatatan ini menggunakan pencatatan digital.
bertujuan untuk membantu mengurangi kesalahan dan memungkinkan akses cepat ke data pasien. Yang kedua ada peningkatan akses. Teknologi ini memungkinkan layanan keperawatan di pedesaan atau daerah terpencil untuk terhubung dengan sumber daya di pusat kesehatan. Yang terakhir ada telemedicine. Terobosan telemedicine memungkinkan layanan keperawatan jarak jauh dan konsultasi dokter melalui platform digital. Selanjutnya itu ada tantangan dalam mengimplementasikan teknologi informasi di layanan keperawatan. Yang pertama itu ada ketidakmampuan integrasi sistem, yaitu penghubungan data dari berbagai sistem teknologi informasi yang sulit dan rumit. Yang kedua itu ada ketidakpastian biaya pengadaan, pemeliharaan, dan pelatihan SUP menjadi hambatan utama dalam mengadopsi teknologi informasi. Yang ketiga itu ada perubahan budaya. Diperlukan perubahan budaya agar tenaga medis menerima dan mengadaptasi teknologi informasi dengan baik. Yang pertama ada penghematan biaya dari penggunaan kertas untuk pencatatan. Yang kedua ada penghematan ruang karena tidak dibutuhkannya tempat yang besar dalam penyimpanan arsip. Yang ketiga ada penyimpanan data pasien menjadi lebih lama. Yang keempat ada pendokumentasian keperawatan berbasis komputer yang dirancang dengan baik akan mendukung otonomi yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima ada membantu dan mencari informasi yang cepat sehingga dapat membantu pengambilan keputusan secara tepat. Yang keenam ada peningkatan produktivitas kerja. Yang ketujuh ada membantu memonitor nilai kredit kinerja perawat. Selanjutnya ada peraturan kebijakan di bidang sistem informasi kesehatan di keperawatan. Yang pertama ada di nomor 4 tahun 2003 yaitu tentang kebijakan dan strategi desentralisasi bidang kesehatan. Lalu yang selanjutnya ada nomor 932 tahun 2002 tentang petunjuk pelaksanaan pengembangan sistem laporan informasi kesehatan kabupaten atau kota.